Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video kali ini kita akan belajar mengenai ERD ya, atau Entity Relationship Diagram ya. Jadi Entity Relationship Diagram atau biasa disebut dengan ERD adalah diagram hubungan entitas yang merupakan model data berupa notasi grafis dalam pemodelan data konseptual. Jadi ini yang dimaksud dengan Entity Relationship Diagram atau ERD. Di mana di dalam ERD ini ada beberapa simbol ERD yang biasa digunakan ya untuk membuat atau merancang sebuah sistem. Yang pertama, simbol kotak seperti ini. Ini biasa disebut dengan entitas ya, atau menunjukkan daripada sebuah tabel. Merupakan kumpulan objek yang saling berbeda. Terus ada juga simbol ERD yang namanya atribut ya, gambarnya seperti ini, oval. Merupakan elemen dari entitas. Atribut key atau kunci merupakan pembeda dari setiap entitas, misalnya NIS, NIM, NIP, nama, alamat, telepon, dan lain sebagainya. Itu disebut dengan atribut. Atribut kunci di sini harus diberi garis bawah ya, seperti NIM, NIS, NIM, NIP, dan sebagai pembeda daripada atribut yang lainnya. Terus ada yang namanya simbol relasi ya, simbol relasi. Jadi simbol relasi ini hubungan antara sejumlah entitas dari himpunan entitas yang berbeda. Selanjutnya ada simbol garis. Jadi garis ini sebagai penghubung antara relasi dengan entitas. Ini yang dimaksud dengan ERD ya, dan simbol-simbol yang digunakan dalam perancangan sebuah sistem. Yang berikutnya, di dalam ERD ada yang disebut kardinalitas atau jenis hubungan antara satu entitas dengan entitas yang lain. Yang pertama ada namanya one to one atau satu ke satu, terus one to many atau satu ke banyak, many to many atau banyak ke banyak. Sekarang kita akan menggambarkan hubungan antara satu entitas dengan entitas yang lain. Kita ambil dulu one to one atau satu ke satu. Contoh hubungan satu ke satu. Yang pertama bisa kita ambil entitas dulu ya, seperti ini. Setelah itu kita ambil relasi ya. Setelah itu kita ambil entitas lagi. Di sini kita ketik yang namanya misalnya kepala sekolah. Selanjutnya di sini bisa kita ketikkan sekolah. Di sini bisa kita ketikkan memimpin ya, seperti ini. Jadi ini yang disebut dengan entitas, terus ini relasi, selanjutnya ini entitas ya. Sekarang kita akan hubungkan dengan menggunakan garis ya. Kita klik garis atau line. Kita buat lagi kardinalitasnya satu ke satu ya. Jadi bisa dilihat bahwa ini merupakan kardinalitas ya, satu ke satu atau one to one. Artinya satu kepala sekolah memimpin satu sekolah ya. Jadi bacanya seperti itu. Satu kepala sekolah memimpin satu sekolah. Atau satu sekolah dipimpin oleh satu kepala sekolah. Jadi bisa di sini untuk kepala sekolah kita buatkan yang namanya atribut lain. Jadi ini hanya contoh saja ya. Ini kita copy. Setelah itu kita buatkan atribut yang namanya yang pertama NIP ya. Terus nama. Ini kita besarkan dulu. Jadi di sini kita ambil dua atribut saja ya, NIP sama nama. Sebenarnya bisa kita buat juga atribut alamat, misalnya telepon, kota. Tapi di sini kita buat dua atribut saja ya. Perhatikan untuk atribut yang sifatnya unik ya.
seperti NIP dengan ID sekolah ini harus kita beri garis bawah ya. Berikan perbedaan dengan atribut-atribut yang lain, bahwa yang di garis bawah ini adalah atribut yang sifatnya unik. Selanjutnya kita akan buatkan kotak ya. Buatkan kotak untuk membedakan. Seperti ini bisa kita lihat. NIP. Jadi bisa kita lihat sini yang dalam kotak ya. Artinya kita menggabungkan satu kunci dengan kunci yang lainnya, di mana NIP ya. NIP ini masuk ke dalam bagian entitas daripada sekolah ya. Jadi di sini bisa ditulis NIP ya, kalau ditambahkan di sini ID sekolah, nama sekolah, terus NIP. Nah, seperti ini. Kalau kita gambarkan tabelnya seperti ini modelnya ya, tabelnya. Jadi ada dua tabel di sini, tabel capsek atau kelas sekolah dengan tabel sekolah. Selanjutnya kita akan buatkan filenya. Jadi perhatikan di sini ada dua tabel ya. Kalau kita melihat daripada relasi one to one ini, tabel kepala sekolah dan tabel sekolah, kita bisa hubungkan ya. Nah, seperti ini hubungannya ya, bahwa dalam tabel kepala sekolah itu ada NIP dan di dalam tabel sekolah juga ada NIP. Jadi ini yang dimaksud garis yang dalam kotak ya, dimana NIP ini masuk ke dalam tabel atau entitas daripada sekolah ya. Seperti itu, gambarnya seperti ini. Jadi ini sebagai kunci NIP yang ada pada tabel kepala sekolah sebagai kunci utama, kunci primer, dan NIP yang ada pada sekolah sebagai kunci tamu atau foreign key ya. Jadi seperti ini kita buat yang namanya kardinalitas atau one to one atau satu ke satu. Dari gambarnya seperti ini. Terus ini relasi daripada tabelnya. Nanti selanjutnya kita buat lagi relasi one to many ya, atau satu ke banyak. Oke, demikian materi ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.